Baik, hari ini saya mau menjelaskan mengenai dana pensiun. Nah, kalau dikatakan dana pensiun itu adalah hak yang dimiliki oleh seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja dalam kurun waktu tertentu dan sudah memasuki usia pensiun, atau penyebab-penyebab lain yang sudah ada ketentuannya di dalam perjanjian-perjanjiannya. Nah, kalau untuk dana pensiun ini biasanya bisa diambil sekaligus kalau sudah memasuki masa pensiun atau nanti akan diambil per bulannya sesuai dengan kesepakatan gitu. Nah, jadi simpelnya itu kalau dikatakan dana pensiun itu berarti dana yang diterima oleh orang kalau dia sudah tidak bisa bekerja lagi karena sudah pensiun. Entah itu pensiun karena usia atau pensiun karena satu faktor tertentu, pensiun dini karena sakit misalnya. Nah, jadi dana yang diambil itu sebenarnya dananya kok bisa langsung sampai banyak seperti itu gitu kan. Nah, jadi dananya itu sebenarnya sudah dialokasikan dari gaji kita setiap bulan, kira-kira seperti itu. Nah, tujuan penyelenggaraan dana pensiun yang pertama untuk pemberi kerja, yaitu yang pertama eh, pemberi kerja dalam hal ini adalah perusahaan. Jadi perusahaan itu punya kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada para karyawannya. Jadi kalian juga nanti kalau misalnya mencari kerja atau sebagai pemberi kerja, kalian harus bisa memikirkan dana pensiunnya. Nanti setelah tidak bekerja, karyawan ini mau bagaimana, itu harus kalian pikirkan. Dan biasanya para pencari kerja juga akan memikirkan nanti bagaimana pensiunnya gitu. Yang kedua, sebagai bentuk loyalitas, yaitu jaminan untuk karyawan yang memberikan dampak positif bagi perusahaan. Kalau kita sudah berikan uh, bagaimana untuk di dana pensiun, maka karyawan kan nanti akan bekerja dengan baik, bekerja nyaman, bekerja dengan baik. Jadinya nanti kan itu akan memancing karyawan untuk bisa memberikan yang terbaik sama perusahaan gitu. Kemudian yang ketiga, dengan memasukkan program pensiun sebagai bagian dari kompensasi yang diberi karyawan, maka perusahaan itu pasti akan memiliki daya saing dibandingkan dengan perusahaan lain. Pasti kalau para pencari kerja akan lebih memilih perusahaan yang mempertimbangkan dana pensiun daripada perusahaan yang tidak mempertimbangkan dana pensiun gitu. Kemudian tujuan penyelenggaraan dana pensiun bagi karyawan yang pertama untuk pemberian rasa aman untuk masa akan datang setelah pensiun, dan yang kedua itu untuk kompensasi. Jadi karyawan memiliki kompensasi yang tapi memang bisa dinikmati setelah nanti berhenti bekerja, dalam artian itu pensiun, entah pensiun dini ataupun pensiun sesuai dengan usia gitu. Nah, jenis kelembagaan dana pensiun itu yang pertama ada dana pensiun pemberi kerja, itu yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan atau dibentuk oleh perusahaan. Kemudian ada dana pensiun lembaga keuangan, itu dibentuk oleh bank atau dibentuk oleh asuransi-asuransi yang memang punya program pensiun gitu. Nah, jenis program pensiun itu yang pertama, program pensiun iuran pasti, itu artinya program pensiun yang iurannya sudah ditentukan dalam peraturan. Nah, kemudian yang kedua ada program pensiun manfaat pasti, itu program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Kemudian salah satu contoh lembaga dana pensiun itu adalah taspen gitu. Kalau kalian pernah dengar istilah taspen, kalau ada orang tuanya yang sudah pensiun, coba kalian tanyakan apakah orang tua kalian itu menerima pensiun langsung sekaligus saat setelah masa pensiun habis, setelah masa kerja habis, atau diterima per bulan. Silahkan jawab di kolom komentar. Kemudian lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan ini adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau penyediaan barang modal. Barang modal artinya berarti ada barangnya. Nah, nama lain pembiayaan dana ini adalah sewa guna usaha atau kalau kalian pernah dengar istilah leasing. Nah, jadi uh, salah satu jenis lembaga pembiayaan itu adalah leasing. Nah,
Jadi bagaimana konsep lembaga pembiayaan ini? Pertama kita lihat dulu jenis lembaga pembiayaan. Yang pertama itu adalah modal ventura. Yang modal ventura ini yaitu badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penerimaan bantuan pembiayaan untuk jangka waktu. Misalnya jenis investasi modal ventura itu berarti dia lebih kepada pemberian modalnya dalam bentuk uang gitu. Nah, kemudian untuk perusahaan sewa guna usaha atau leasing, kalau kalian pernah dengar, itu adalah kontrak di mana ada orang yang menggunakan atau nanti disebut leasing menggunakan peralatan milik orang lain atau barang modal milik orang lain, dalam hal ini disebut dengan lessor. Nah, misalnya gini, kalau kalian pernah lihat pembukaan lahan baru untuk dibangun perumahan atau apa, jadi untuk membuat lahan itu kosong, kalau kalian ada lihat itu mobil-mobil proyek, tidak semua development itu punya mobil proyeknya. Jadi mobil proyek itu bisa aja disewakan dari pihak ketiga gitu. Contohnya itu kalau kalian nanti jalan ke Medan, itu di Jalan Sisingamangaraja, Amplas, sekitaran Amplas, sebelah kiri itu saya lupa apa namanya. Tapi di situ juga adalah salah satu contoh lembaga leasing. Jadi mereka menyewakan peralatan-peralatan berat yang digunakan oleh pihak lain. Jadi itu istilahnya untuk leasing. Nah, jadi yang menggunakan ini pasti akan membayar biaya tertentu kepada pemilik barang modalnya gitu. Kemudian yang ketiga itu ada anjak piutang. Anjak piutang ini kaitan eratnya dengan piutang yang melibatkan pembelian oleh perusahaan gitu. Nah, jadi pihak dalam anjak piutang itu ada beberapa. Yang pertama ada klien, ada nasabah, dan ada perusahaannya. Jadi perusahaan nanti yang akan menawarkan jasa anjak piutang, kemudian kliennya ini yang menggunakan, dan nasabahnya itu adalah pihak yang mengadakan transaksi. Itu dia untuk lembaga pembiayaan. Nah, jadi di lembaga pembiayaan itu, pokoknya kalau dikatakan lembaga pembiayaan itu adalah lembaga yang menyediakan pembiayaan entah bentuk dana ataupun bentuk barang modal yang untuk disewakan. Sewa, yang tadi itu sewa guna usaha. Dan yang terakhir itu adalah pegadaian. Saya rasa kalian sudah sering melihat pegadaian. Nah, pegadaian itu adalah lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan menggunakan hukum gadai. Jadi kalau kalian pernah melihat pegadaian, jadi di situ kita bisa meminjam uang, kita bisa meminjam uang, tapi caranya gimana? Kita pasti menggadaikan harta kita, entah dia bentuk emas, kemudian mobil, sepeda motor, lalu laptop juga, ada beberapa pegadaian seperti itu. Nah, jadi kalau kita sudah menggadaikan harta kita tadi, kita akan menerima sejumlah uang sesuai dengan berapa harta kita itu bisa mereka bayarkan. Jadi kalau laptopnya juga sudah rusak, mereka pasti akan ngasih penilaian, oh ternyata ini cuma dihargai 200.000 gitu. Atau kalau sepeda motornya juga masih baru, cuma digadaikan, oh ini bisa dihargai 15 juta, misalnya dari harga sepeda motornya yang 20 juta misalnya, seperti itu. Nah, jenis-jenis sebelum ke jenis pegadaian, jadi kalau kita sudah menerima uang dari pinjaman dari kita menggadaikan barang tadi, barang kita itu akan tinggal di pegadaian dan setiap bulan akan kita bayarkan sesuai dengan waktu yang sudah disepakati, baru kita bisa ambil kembali barangnya gitu. Jadi kalau nggak diambil barangnya, nggak bisa dibayar, bagaimana Bu? Ya barangnya tinggal di pegadaian, sudah ada ketentuannya. Nah, jenis-jenis pegadaian itu yang pertama ada namanya pegadaian konvensional, yaitu pegadaian yang milik lembaga pemerintah yang memberikan pinjaman terhadap nasabah atas dasar hukum gadaian tadi. Kemudian yang kedua itu pegadaian syariah. Ini pegadaian yang memberikan pinjam sesuai dengan prinsip syariat Islam. Gitu. Nah, itu dia untuk pegadaian. Kemudian untuk lembaga pembiayaan, dan untuk dana pensiun.